Mahkamah Kehormatan Dewan akan membentuk tim penyelidik untuk menyelesaikan kontroversi pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Ali Amran di gedung MPR DPR Jakarta. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Dias, terkait dengan pertemuan pimpinan DPR dan juga anggota DPR RI bertemu dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Di sini memang Setia Novanto selaku Ketua DPR RI ini membantah jika pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump ini adalah inisiasi dari Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Dalam pertemuan ini juga Setia Novanto menyangkal bahwa ini adalah hanya pertemuan spontan dan merupakan inisiatif dari Donald Trump sendiri. Sementara itu Setia Novanto di sini mengkonfirmasikan bahwa pertemuan dirinya dengan Trump di sela-sela konferensi dari Uni Parlemen Sedunia atau IPU adalah kehendak dari Donald Trump tanpa keterlibatan Ketua Umum Haritanu Sudibyo. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan memang telah menetapkan pertemuan Setia Novanto dengan Donald Trump ini sebagai perkara tanpa pengaduan sesuai dengan Undang-Undang MD3 dengan dugaan pelanggaran etika. Namun Setia menganggap tidak ada pelanggaran etik dalam pertemuan tersebut karena masih dalam tahap ataupun taraf yang wajar. Sementara itu terkait dengan pertemuan ini juga Wakil Ketua DPR RI Fadlizon memang diisukan ataupun dikabarkan menerima sejumlah pemberian dalam pertemuan Donald Trump tersebut. Namun di sini tentunya Fadlizon membantah terkait tersebut dan Fadlizon sendiri menganggap bahwa pertemuan pimpinan DPR RI dengan Donald Trump ini adalah sebagai diplomasi antar negara. Rumor adanya pemberian uang dalam pertemuan sejumlah anggota DPR dengan Donald Trump ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, dan Fadli mengatakan bahwa kunjungan DPR ke Amerika Serikat merupakan rangkaian agenda pertemuan parlemen seluruh dunia dan agenda pertemuan diselenggarakan ini di kantor PBB New York, Amerika Serikat. Fadlizon juga membenarkan bahwa adanya pertemuan dengan Donald Trump ini secara sengaja. Namun, pertemuan tersebut dalam rangka menjalin hubungan yang baik, bukan untuk memberikan dukungan pencalonan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat mendatang. Dan di sini juga Mahkamah Kehormatan Dewan juga telah menentukan akan memproses penyidikan ini terkait dengan kasus ini tanpa adanya pengaduan, dan memang MKD juga saat ini telah melakukan proses penyelidikan yang akan dibantu oleh staf tenaga ahli dan juga sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Anggota ataupun ketua dari MKD yaitu Sufmi Dasko Ahmad menyatakan MKD telah menyelenggarakan rapat internal dan menghasilkan beberapa poin yang menjadi keputusan untuk memproses dugaan pelanggaran dari pertemuan pimpinan DPR RI dengan Donald Trump. MKD DPR RI juga membentuk tim penyelidik dan juga akan dibantu oleh sejumlah tenaga ahli. Selain itu MKD juga memutuskan proses perkara yang berlangsung di MKD ini akan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Namun sesuai peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015, MKD ini DPR wajib untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan materi perkara. Dan Dias, ini terkait dengan proses bagaimana penyelidikan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Saat ini memang saya sudah bersama dengan anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan yaitu dengan Pak Sarifuddin Suding. Kita akan bertanya kepada Pak Suding secara lebih lanjutnya dan juga lebih ringkas. Pak, sejauh mana sih MKD ini sudah melakukan proses penyelidikan terhadap pertemuan-pertemuan ini? Iya, pertama bahwa setelah kita memutuskan bahwa persoalan ini kita tindak lanjuti tanpa adanya suatu proses pengaduan ya dari pihak manapun, maka MKD sudah bergerak ya untuk meminta dokumen-dokumen ya yang nantinya juga dijadikan sebagai alat bukti ya kepada pihak Kesekjenan dan juga pihak BKSAP ya. Dan dokumen-dokumen dimaksud ya dalam kaitan menyangkut masalah perjalanan ya Pak Setia Novanto dan kawan-kawan ya, dan juga di dokumen itu juga menguraikan tentang siapa-siapa delegasi, siapa yang berangkat ya, berapa orang, lalu kemudian menggunakan anggaran berapa dan agendanya apa saja, itu sudah kita dapatkan. Nah,
Kemudian juga kita mendapatkan beberapa dokumen ya, laporan dari anggota dewan ya, Saudara Adian Napitulu dan kawan-kawan ya. Dan itu nantinya juga akan kita konfirmasi. Nah, dokumen-dokumen ini masih dalam tahap verifikasi ya, tahap verifikasi validasi di MKD yang pada akhirnya nanti akan kita konfirmasi ya ke pihak Kesekjenan, ke pihak Ketua BKSAP dan juga kepada pihak-pihak yang menyampaikan laporannya ke MKD. Pak, berarti ini akan ada pemanggilan kepada Sekretaris Jenderal terlebih dahulu, baru kemudian para pihak-pihak terkait ya Pak? Ya, memang prosesnya seperti itu di MKD. Mekanismenya dalam hukum acara kita, ya tata beracara kita di MKD, bahwa dalam rangka pengumpulan barang bukti ya terlebih dahulu, lalu kemudian untuk mengkonfirmasi alat-alat bukti itu kepada pihak-pihak terkait, lalu kemudian juga mendengarkan keterangan-keterangan saksi dan sebagainya. Yang pada akhirnya ya setelah semua kita sudah anggap cukup, lalu kemudian kita minta keterangan ya dari pihak terlapor ya. Pak Suding, ini kan sebenarnya ada juga dugaan bahwa pertemuan dengan Setnov ini dengan Donald Trump adalah inisiasi dari pengusaha dan juga ini sebagai penarik dari investasi begitu. Sebenarnya tugas pokok dari Ketua DPR RI ini apakah memang boleh untuk mencari investasi? Iya, informasi itu memang juga masuk ke MKD ya, bahwa pertemuan itu diinisiasi oleh Pak Haritanu Sudibyo yang juga pada akhirnya akan kita mintai keterangan nanti di MKD ya, apa motivasinya, lalu kemudian ya motif dari pertemuan itu sendiri itu kan perlu kita telusuri ya. Lalu kemudian apakah pimpinan dewan dimungkinkan ya untuk menarik investor dan sebagainya ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 17 2014 ya tentang MD3, fungsi kedewanan itu kan ada 3 ya, pengawasan, anggaran dan juga legislasi, lalu kemudian ditambah dengan fungsi diplomasi. Kalau yang selama ini kita dengarkan ya, ada keterangan-keterangan baik Pak Setia Novanto ya, Saudara Fadlizon mengatakan bahwa ini dalam rangka untuk menjalankan fungsi diplomasi ya. Nah, apakah fungsi diplomasi yang dimaksud dalam Undang-Undang 17 2014 itu dalam konteks seperti itu ataukah tidak? Saya kira ini semua akan kita dalami ya di MKD yang pada akhirnya juga nanti ada suatu kesimpulan ya. Apakah yang dilakukan itu mengandung pelanggaran ataukah tidak mengandung pelanggaran kode etik, kan begitu. Pak Suding, ini terakhir pertanyaannya, sejumlah dugaan ini memang ada dugaan ataupun pemberian terhadap Fadlizon. Ini sudah adakah dari MKD penemuan seperti ini? Iya, informasi seperti ini memang juga berseliweran ya, bahwa ada penerimaan fee dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti bahwa kalau kita mengacu ya di sumpah jabatan kita ya, lalu kemudian juga di Undang-Undang MD3 dan juga di kode etik kita di DPR ya, khususnya pasal 3 ayat 1 ya, sangat ditegaskan bahwa anggota dewan ya dilarang menerima dalam pemberian dan hadiah dalam bentuk apapun ya dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya kira larangan ini sungguh sangat jelas ya, baik dalam sebagai pejabat publik. Saya kira juga banyak sekali aturan-aturan yang mengatur masalah itu tentang larangan untuk menerima pemberian dan menerima hadiah. Oke, siap. Terima kasih Pak Suding informasinya. Ya, Dias, memang pertemuan dengan pimpinan DPR RI dan juga bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memang menimbulkan sejumlah kontroversi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan juga mengatakan bahwa pertemuan ini sudah melanggar Undang-Undang MD3. Dan berikut adalah paket berita untuk Anda pemirsa. Hey, ladies and gentlemen, this is an amazing man. He is, as you know, kontroversi kehadiran pimpinan DPR Setia Novanto dan Fadlizon di acara calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terus bergulir. Rekaman konferensi pers itu menuai kritikan pedas dan kecaman dari para netizen. Mereka menilai pimpinan DPR tak seharusnya terlibat dalam kampanye calon presiden negara lain. Tindakan mereka juga dinilai tidak patut dan menyalahi kode etik sebagai pimpinan dewan. Bahkan netizen mengecam pertemuan itu dan menjadikannya sebagai trending topik di sosial media.
Wakil Ketua DPR Fadlizon yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut membantah jika kehadiran mereka untuk mendukung kampanye Trump. Senada dengan Fadlizon, Setia Novanto juga menyatakan pertemuan itu bersifat spontan dan atas inisiatif Donald Trump. Setia juga membantah pertemuan tersebut atas inisiatif pendiri grup MNC Group, Haritanu Sudibyo. Namun tentunya pertemuan itu berbuntut panjang. Pasalnya, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR atau MKD akan mendalami peran bos MNC Group Haritanu Sudibyo dalam pertemuan tersebut. Dari hasil sidang Mahkamah Kehormatan DPR, diputuskan kehadiran pimpinan DPR dalam kampanye Trump melanggar etika dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, dan DPD dan DPRD atau MD3. Ya, Dias, tentunya kita menunggu hasil dari penyelidikan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Apakah pertemuan pimpinan DPR RI dengan Donald Trump ini memang melanggar kode etik? Dias. Ya, terima kasih Sadrina. Pemirsa, reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari gedung MPR DPR Jakarta.